Shalom sekali lagi saudara. Perkenankan saya sekali lagi ya mengucapkan selamat Natal dan menjelang tahun baru 2025. Mungkin ada yang terlewat gitu ya selama saya kasih di depan ucapan selamat kemarin tanggal 24, 25. Mungkin ada yang terlewat, saya mohon maaf gitu ya. Atau mungkin merasa biasanya contoh Randy chat saya selamat Natal kali ini enggak gitu ya, mohon maaf tidak bermaksud mengabaikan saudara begitu ya. Sangat sibuk sekali akhir-akhir ini. Jadi ini kesempatan yang baik untuk saya mengucapkan secara langsung gitu ya, selamat Natal, selamat tahun baru. Kiranya damai Natal menetap di hati saudara, bukan hanya Natal aja gitu ya, bukan hanya momen musim liburan ini, tetapi itu menyertai kita sepanjang tahun ke depan. Nah saudara, apa sih yang biasanya terjadi setelah musim Natal, musim liburan tahun baru seperti ini gitu ya. Coba saudara terka, coba saudara bayangkan kira-kira apa pengalaman yang biasanya terjadi setelah ini. Apa yang biasanya terjadi setelah post holiday gitu ya, setelah masa liburan. Nah saudara biasanya gini ya, biasanya gini. Yang pertama, kan kita itu suka buat resolusi, kita suka buat janji ya. Ketika Natal, tahun baru gini, apa ya resolusinya tahun ini saya mau mulai dari yang rohani sampai yang paling gak rohani gitu ya. Biasanya rohani ya, saya mau lebih dekat dengan Tuhan. Saya mau lebih mudah mengampuni gitu ya. Saya mau apalagi doa ya yang lebih rajin baca firman Tuhan gitu ya. Nggak bolong-bolong bacaan dombanya ya. Kalau saudara-saudara ikutin bacaan domba, mau terus konsisten apalagi gitu ya. Mau ikut kelompok-kelompok kecil live. Ada berbagai resolusi, ada berbagai janji dan komitmen yang saudara buat. Di luar itu mungkin saya mau lebih rajin olahraga gitu ya, lebih apalagi ya. Dan berbagai lainnya ya yang biasa kita lakukan di tengah-tengah refleksi Natal, tahun baru gitu ya. Saudara, penelitian menyebutkan 80% dari komitmen-komitmen atau hal-hal yang ini tuh gak bertahan lama atau gagal sebelum memasuki bulan Februari. Jadi ya hangat-hangat tai ayam katanya ya. Cuman di awal aja mungkin tanggal 20-an Januari udah rontok, sudah gak tahu lagi ya, udah berkurang lah ya. Bahkan gagal 100%, gak jadi gitu. Atau yang lainnya saudara ya, apa sih yang biasanya terjadi setelah musim liburan, setelah Natal berakhir? Tagihan ya, tagihan pemakaian kartu kredit, pemakaian pay later meningkat drastis ya. Orang jadi stres, ini bingung gimana caranya saya bayar hutang sekian banyak gitu ya. Kenapa? Karena kebiasaan yang impulsif ketika belanja, wah gue mau ini bagus lagi diskon gitu ya, borong gitu. Akhirnya tagihan menumpuk di akhir bulan gitu ya. Awal bulan aduh bingung ini gajinya cukup gak ini ya. Udah bingung gitu. Gimana caranya? Nah itulah yang biasanya terjadi. Apalagi misalnya ya, malah biasanya juga setelah musim liburan Natal, musim tahun baru justru stres meningkat ya. Karena post holiday blues gitu ya, stres meningkat. Kegembiraan selama beberapa minggu ini turun drastis. Wah gue udah masuk lagi besok gitu ya. Kerja lagi, sekolah lagi, rutinitas seperti biasa lagi. Happy-nya menurun ya. Dan produktivitas kerja menurun, di sekolah juga ya udah males lah gitu ya. Ya baru awal tahun gitu ya, udah ujian lain sebagainya, tugas-tugas banyak. Jadi justru gak produktif gitu ya. Atau mungkin kesehatan saudara ya, kesehatan menurun. Kenapa? Karena selama musim liburan party terus gitu ya. Kita ikut pesta di sana, di gereja ini.
ada pesta, nanti mau lagi ikut gereja sana, ada lagi undang ya, ikutin semua pesta Natal. Terus nanti ada teman undang, makan sana, makan sini gitu ya. Kebiasaan makan yang buruk membuat kita berat badan naik ya. Berat badan naik, mungkin tidur terganggu karena liburan begadang terus gitu ya, mumpung liburan dan lain sebagainya saudara. Apakah saudara mengalami hal-hal ini ya? Mungkin sekarang sudah mulai atau belum lewat tahun baru. Saudara, apakah saudara mengalami hal-hal seperti ini gitu ya? Apakah saudara merasa aduh capek, lelah dengan segala aktivitas, udah siapin Natal terutama rekan-rekan yang ada di panitia Natal gitu ya, atau yang terlibat di gereja pelayan Tuhan, kayaknya sibuk banget sepanjang awal Desember bahkan mulai November itu sudah sibuk-sibuk gitu. Bapak Ibu Saudara, semua perayaan besar ini seringkali membawa kita kembali ke satu pertanyaan sederhana. Satu pertanyaan sederhana. Apa sih yang sebenarnya kita dapatkan? Gue dapat apa sih Natal tahun ini? Dapat capek doang, dapat sibuk, dapat ya lain sebagainya ya saudara bisa jawab. Apakah yang kita lakukan itu benar-benar berdampak buat orang lain ya. Misalnya saudara kemarin ikut aksi sosial gitu ya. Atau saudara sudah melayani sedemikian rupa selama masa Natal ini. Gue jadi berkat gak ya buat orang lain? Rekan-rekan, Bapak Ibu Saudara, mari kita menarik mundur sejenak. Dan kita melihat sesosok seorang wanita yang paling banyak dibicarakan sepanjang sejarah. Siapa dia gitu ya. Karena dia mengandung tanpa peran laki-laki. Ya kita sudah tahu gitu ya. Dan mari kita melihat bagaimana respons wanita muda ini terhadap anugerah Allah. Dengan sebuah kidung nyanyian. Kidung nyanyian yang memuliakan Allah. Ini bukan tentang apa yang dia miliki. Apa yang dia capai. Tetapi tentang siapa Allah baginya? Siapa Allah bagi wanita ini? Saya mengajak mari kita berefleksi ya. Ketika masa pasca Natal, tahun baru ini mungkin kita itu terjebak dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini gitu ya. Wah, bagaimana saya membangun resolusi itu tadi gitu ya, mempertahankan resolusi itu bagaimana? Atau bagaimana dengan segala kegagalan saya selama tahun 2024 ini, bagaimana gitu ya? Bagaimana menghadapi kenyataan hidup ke depan yang harus terus berlanjut. Harus memikirkan ini, mempersiapkan ini. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengajak kita melihat kembali apa yang Allah lakukan. Apa yang Allah lakukan di tengah-tengah hiruk pikuk kita. Di tengah segala kegembiraan yang berlalu cepat. Mari kita menghayati hidup yang lebih bermakna. Kenapa? Karena Allah telah menggenapi rencananya. Mari saya mengajak kita membaca bagian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara boleh membuka Alkitabnya, saya tidak akan tampilkan di depan ayat gitu ya. Jadi bukalah di HP, bukalah di gadget, bukalah Alkitab masing-masing. Lukas pasal pertama. Tadi kita sudah membacakannya di dalam responsoria kita. Kita akan membaca kembali Lukas pasal pertama ayat 46 sampai dengan 50. Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 50. Saya akan membacakan dalam terjemahan baru 2. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Dan kuduslah namanya. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang berbahagia kita yang bukan hanya membaca. Tetapi menjadikan firman Tuhan ini bagian dari kehidupannya. Melakukan firman ini. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya ayat yang diberikan kepada saya itu 46 sampai 49 ya.
Tetapi saya menambahkan satu ayat di dalam perenungan kita pagi hari ini ya, yaitu ayat yang ke-50. Kenapa? Karena ayat ini menurut saya bagian kesimpulan yang penting. Kesimpulan yang penting dari bagian pertama nyanyian Maria gitu ya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat nyanyian Maria ini dari ayat 46 sampai 55 gitu ya. Tapi kalau boleh dibagi dua, nah kita bahas yang bagian pertama ya. Ayat 46 sampai 50. Dan 50, ayat 50 itu adalah bagian kesimpulan gitu ya. Tentu ini nggak bisa dipisahkan ya. Ayat 46 sampai 50 aja kita bahas, ini lain temanya, enggak. Ini semua terkait ya. Jadi 51 sampai 55 itu juga sangat berkaitan gitu ya. Tapi mari kita berfokus pada bagian yang pertama hari ini ya. Kidung Pujian Maria biasa dikenal gitu ya dengan satu sebutan Magnificat di dalam bahasa Latin. Atau kalau di dalam terjemahan Inggris itu magnify. Artinya apa? Memuliakan, membesarkan gitu ya. Bukan berarti Tuhan itu kurang mulia, bukan berarti Tuhan itu kurang besar, enggak. Tetapi ini artinya respon manusia melihat atau berjumpa dengan Allah dengan karakter yang sedemikian itu, kemudian kita memuliakan, kita memuji Tuhan begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemunculan lagu, jadi kita perhatikan ya kalau ada lagu, ada puisi, ada mazmur, di tengah-tengah narasi seperti ini, di tengah-tengah cerita, ya kan kitab Lukas itu bentuknya cerita, narasi, kemudian disisipkan ada lagu, ada pujian kidung seperti ini. Apa artinya? Ini ada sesuatu yang punya makna yang khusus secara teologis, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi mari kita memperhatikan pujian yang indah ini gitu ya. Ini mengundang pembaca, jadi begini, ketika kita melihat ada lagu, itu mengundang pembaca nyanyi dong ya, namanya kan lagu, kita diundang untuk nyanyi gitu ya. Jadi pembaca bukan cuman baca doang, oh ini teks ini cerita, teks ini berisi informasi atau fakta, tetapi menjadikan teks ini atau bagian ini itu menjadi miliknya. Kenapa? Karena kita menyanyikannya gitu ya. Kan kalau kita nyanyi, apalagi kita menikmati lagu itu, kalau lagu itu relate dengan perasaan kita, lagu itu relevan dengan kehidupan kita, wah kita semangat kan nyanyinya. Nah demikian juga dengan bagian firman Tuhan ini gitu ya. Kita diminta untuk ikut nyanyi gitu ya. Itu artinya yuk jadikan pujian ini itu menjadi bagian di dalam kehidupan saudara. Nah itu ya. Atau dengan kata lain begini saudara. Tuhan mengundang supaya cerita hidup kita, pengalaman kita itu berada di dalam cerita besar tentang Allah. Jadi kita menjadi bagian dari cerita yang besar, narasi yang besar, narasi tentang Allah. Bapak Ibu Saudara, ini dimulai dari bagian sebelumnya begitu ya. Perikop sebelumnya di dalam pasal yang pertama kita menemukan ada seruan sukacita Elisabet ya, bahkan dikatakan anak di dalam kandungannya itu melonjak. Nah, di balik seruan sukacita dari Elisabet ini memicu nyanyian pujian Maria gitu ya. Nge-trigger Maria memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kedua wanita ini, Elisabet dan Maria, mereka menyadari ada perbuatan Allah di dalam kehidupan mereka. Dan mereka menunjukkan satu respons manusia yang tepat. Ini adalah respons yang tepat atas campur tangan Allah yang ajaib di dalam kehidupan mereka. Ya, baik Elisabet, seorang yang mandul dan di masa tuanya mengandung, ataupun Maria yang mengandung dengan ajaib. Bapak Ibu Saudara, nyanyian Maria ini beresonansi satu suara dengan apa? Dengan pujian Hana. Ya, Hana itu seorang yang mandul juga. Kemudian dia mengandung Samuel. Itu ada di dalam 1 Samuel pasal yang kedua. Kemudian ini juga senada dengan para pemazmur. Para pemazmur di dalam Mazmur 35, mereka itu berharap Tuhan itu akan memihak kepada mereka. Mereka berharap Tuhan itu melawan musuh-musuh yang menindas mereka. Dan yang terakhir, pujian Maria ini juga menggemakan doa Nabi Habakuk.
Nabi Habakuk di dalam pasal 3 ayat 18, yaitu berdoa agar Allah itu bertindak menyelamatkan umatnya di tengah-tengah penindasan. Saudara, hal ini menunjukkan seolah begini loh, seolah Maria itu adalah bagian dari kisah perbuatan Allah yang besar sepanjang sejarah kehidupan bangsa Israel yang berulang-ulang kali gitu ya dinyatakan. Bahkan bukan hanya di dalam sejarah kehidupan bangsa Israel, tetapi juga berlanjut di dalam kehidupan gereja, kehidupan orang percaya masa kini, di masa yang akan datang juga. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang Maria gitu ya. Maria ini selain dia wanita yang paling banyak dibicarakan sepanjang sejarah, Maria juga wanita yang paling banyak disalahpahami. Sejak dulu, bahkan sampai sekarang gitu ya, orang sering salah paham kepada Maria. Kalau dulu orang menyangka Maria ini hamil tanpa suami ya, coba bayangkan gitu ya, pasti sudah dicaci maki gitu ya, dan bahkan dia diancam dengan hukuman mati kalau hamil tanpa ada suami yang sah begitu ya. Orang menyalahpahami Maria. Tetapi masa kini banyak orang juga salah memahami kondisi dan peran Maria sebagai Bunda Yesus. Bagian yang kita baca tadi di ayat yang ke-48 ya. Ketika Maria mengatakan, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Bapak Ibu Saudara, ini bukan suatu perintah sama sekali untuk menghormati Maria secara khusus gitu ya. Wah, karena dia berbahagia, dipilih secara khusus, maka dia mengatakan ini bukan suatu perintah supaya Maria itu dihormati sedemikian rupa. Sebaliknya, ketika dia mengucapkan pujiannya ini, dia itu menunjuk kepada Allah. Allah yang telah mencurahkan rahmat yang khusus ini loh kepadanya gitu ya. Dan menyatakan bahwa Tuhan itu kudus, Tuhan itu penuh belas kasih. Ini yang dilakukan Maria. Bapak Ibu Saudara, Maria manusia biasa. Di dalam segala kerendahan dan kehinaannya, tetapi Allah lah yang luar biasa yang telah beranugerah kepadanya. Jadi ini sama sekali bukan karena dia istimewa. Tapi karena dia adalah salah satu contoh. Karena Maria ini adalah representasi dari apa artinya mengalami kasih karunia dan belas kasihan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, perasaan Maria itu jelas gitu ya. Dia memahami betul Tuhan tidak berhutang apapun kepadanya. Di dalam kesederhanaan, di dalam kerendahannya, di dalam kesusahannya. Sementara ia apa? Sementara ia sudah menerima segalanya dari Tuhan. Yaitu ketika Yesus Kristus datang ke dunia melalui rahimnya. Inilah yang dia ekspresikan Bapak Ibu Saudara di dalam nyanyian yang kita baca hari ini ya. Nah Bapak Ibu Saudara, tapi tidak berhenti sampai di situ gitu ya. Kisah Maria ini menggambarkan bagaimana Allah itu juga berbelas kasih kepada orang lain gitu ya. Bukan cuma kepada Maria saja gitu. Jadi Maria ini melanjutkan sejarah Israel dan menyatakan bahwa kisah perbuatan Allah yang besar itu dapat diulang ribuan kali dari generasi ke generasi. Generasi yang lampau dan apa yang dia alami dan sampai hari ini terus berlangsung. Allah terus berkarya, Allah terus bekerja. Nah Bapak Ibu Saudara, pada bagian pertama ini dari pujian Maria, kita bisa melihat kesimpulan ya. Kesimpulan di dalam ayat yang tadi saya sebutkan, yaitu ayat yang ke-50 gitu ya. Inilah ayat 50, inilah yang menjadi alasan, ayat ke-50 inilah kesimpulan yang penting. Apa yang dikatakan di sana? Ayat 50 dicatat, rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Mari kita melihat bagian ini secara khusus Bapak Ibu Saudara ya. Rahmat atau kemurahan hati atau kasih karunia atau anugerah Allah itu yang di dalam perjanjian lama disebut dengan satu kata gitu ya.
yaitu hesed. Hesed Allah, kasih setia Allah, rahmat Allah gitu ya. Dan penulis Alkitab itu secara konsisten menggambarkan karakter Allah yang demikian. Karakter Allah yang penuh belas kasihan dan kasih karunia. Karakter Allah yang pemurah, lambat untuk marah. Karakter Allah yang melimpah dengan kasih setia. Dia Allah yang mengasihi, dia Allah yang setia memelihara. Loyal love gitu ya. Kasih setia Tuhan. Dan ini diwakili oleh satu kata tadi, hesed. Ini seperti kita menyebutkan keset gitu ya. Bukan berarti merendahkan kata ini, keset yang kita pakai untuk membersihkan kaki. Tapi dengan ada huruf K di depannya, hesed gitu ya. Hesed, kasih setia, kasih karunia. Ini adalah kata dalam bahasa Ibrani yang sulit Bapak Ibu diterjemahkan ke dalam bahasa apapun gitu ya. Kenapa sulit? Karena ini menggabungkan ide, ada kasih, ada kemurahan hati, dan ada komitmen yang terus menerus. Ini dijadikan satu gitu ya. Sehingga ini sulit diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ke dalam bahasa Inggris, ataupun Mandarin gitu ya. Dan hesed inilah yang menggambarkan kesetiaan Allah. Kata ini menggambarkan Allah itu memelihara dan menepati janjinya. Memelihara, menepati janji yang digerakkan oleh satu motivasi. Motivasi kepedulian di dalam diri yang begitu besar, begitu mendalam. Inilah hesed gitu ya. Kita bisa menjumpai di dalam Alkitab seperti apa contoh penggambaran atau orang yang disebut hesed itu seperti apa gitu ya. Kalau di dalam Alkitab contoh manusia gitu ya. Contoh manusia kita bisa melihat kepada Rut. Ya, kita mengingat siapa Rut? Dia seorang janda gitu ya. Rut itu memilih dan dia berjanji kepada mertuanya Naomi. Bahwa dia tidak akan meninggalkan Naomi. Dia akan tetap bersama. Ketika si Naomi ini sudah tidak punya apa-apa lagi. Ketika Naomi ini seorang janda yang sudah tidak punya anak lagi. Anaknya sudah meninggal semua begitu ya. Gak ada yang bisa diberikan lagi kepada Rut. Dan Rut menepati janjinya. Ketika orang lain melihat, wah Rut ini menepati janjinya ya. Dia menyertai mertuanya yang sudah gak punya apa-apa. Maka orang menyebut Rut hesed gitu ya. Dia setia, dia memelihara janji, dia menepati janji. Tindakan yang tidak bersyarat atau didasarkan pada nilai si Naomi ini, apa yang Naomi punya. Tetapi itulah Rut, itulah ekspresi karakter Rut. Dia seorang yang setia. Dia seorang yang mengasihi. Contoh yang lain Bapak Ibu Saudara. Ketika Allah tetap memilih Yakub dan menegaskan janjinya. Yakub itu seorang pembohong, seorang yang licik. Dan yang pada akhirnya ketika dia bergumul bersama dengan Allah, dia mengakui betapa tidak layaknya dirinya atas semua hesed yang Allah nyatakan di dalam kehidupannya. Tapi saudara, hesed Allah itu tidak pernah tentang kelayakan Yakub. Itu adalah perwujudan kesetiaan Allah kepada janjinya. Bukan karena orang tidak menepati, bukan karena orang gagal. Ini bukan tentang manusia. Tetapi ini tentang apa yang Allah lakukan. Bapak Ibu Saudara, ketika Israel keluar dari Mesir. Dan Allah itu melepaskan bangsa Israel dari perbudakan. Inilah tindakan hesed Allah karena Allah menepati janjinya. Tetapi apa yang terjadi? Di dalam perjalanan di padang gurun, bangsa itu bersungut-sungut, bangsa itu sangat menista Allah. Sampai-sampai Musa itu memohon kepada Allah gitu ya. Ampunilah bangsa ini menurut hesedmu yang besar. Menurut kasih setiamu yang besar. Bapak Ibu Saudara perhatikan ya, bahwa Musa itu memohon kepada Allah, meminta Allah mengampuni. Bukan karena bangsa itu layak. Bukan karena bangsa itu sudah melakukan sesuatu. Justru karena bangsa itu kurang ajar gitu ya. Tetapi Musa memohon pengampunan Allah karena itu sesuai dengan karakter Allah. Allah yang memelihara janjinya. Bapak Ibu Saudara memahami kata hesed.
menolong kita mengerti apa peran Maria di sini. Apa artinya pujian ini? Jadi ini semua bukan tentang Maria. Bukan tentang Maria yang memenuhi syarat Allah. Bukan tentang Maria yang pantas. Bukan tentang Maria yang setia. Melainkan dia hanya salah satu orang gitu ya. Salah satu dari orang-orang atau salah satu dari ribuan kejadian sepanjang sejarah yang Allah pakai untuk menyatakan kasih karunia-Nya. Bapak Ibu Saudara, setelah berabad-abad gitu ya, Israel itu mengkhianati komitmen, mereka tidak setia kepada Allah. Dan setelah perjalanan panjang umat manusia yang penuh kekerasan, penuh kematian, Allah itu tetap menepati janjinya dengan cara yang sangat dramatis dan radikal. Apa yang Allah lakukan? Dia menjadi manusia. Dia mengikatkan dirinya kepada ciptaan di dalam pribadi Yesus Kristus. Allah yang berinkarnasi. Bapak Ibu Saudara, ini adalah pesan Natal yang kuno itu. Kita tuh kan suka cari ini ya, apa sih yang baru gitu ya. Apa sih makna atau pesan Natal tahun ini gitu ya. Apa yang beda, apa yang baru gitu ya. Pesannya kuno Bapak Ibu Saudara. Ini adalah pesan kuno Allah yang datang ke dunia menebus manusia berdosa. Apakah pesan kuno ini relevan buat saudara? Atau pesan kuno ini tidak ada artinya bagi saudara? Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang mengikuti Yesus Kristus, Yesus dari Nazaret itu, mereka mengatakan bahwa di dalam Dia mereka menjumpai Allah Israel yang penuh kasih dan kesetiaan. Yesus adalah manusia yang paling setia. Yesus adalah manusia yang penuh kasih. Dan di dalam hidup, di dalam kematiannya, di dalam kebangkitannya, Allah membuka masa depan yang baru bagi kita semua, bagi seluruh ciptaan. Ketika kita mengalami hari ini ya, karya dan kuasa dari kasih setia Allah yang ditunjukkan di dalam Yesus Kristus yang mati di salib. Seharusnya Bapak Ibu Saudara hal itu memaksa kita memikirkan ulang apa alasan atau cara kita menunjukkan hasad, menunjukkan kesetiaan kita kembali kepada Allah dan kepada orang-orang di sekitar kita. Karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Karena Allah sudah lebih dulu setia. Dan sama seperti Maria yang meluapkan pujian dan kemuliaan bagi Allah di dalam nyanyian ini. Jadi saudara, mari kita refleksi kembali melihat kehidupan kita. Berapa banyak kemurahan, berapa banyak kasih setia yang Allah nyatakan di dalam kehidupan kita. Bukankah kita tidak bisa menghitung berkat-berkat-Nya Tuhan? Bukankah terlalu banyak yang Allah nyatakan kepada kita? Terlalu banyak yang Tuhan lakukan. Dan yang terbesar adalah Dia memberikan anaknya yang tunggal. Kalau saudara hari ini merasa berada di dalam kondisi yang rendah, miskin, serba kekurangan, maka lagu pujian Maria ini adalah penghiburan bagi saudara bahwa Allah tidak tinggal diam. Dia memperhatikan saudara seperti Dia memperhatikan Maria di dalam segala kesederhanaan dan kekurangannya. Yang saudara butuhkan adalah kesalehan, ketaatan saudara, iman saudara kepada Allah yang demikian. Dan tentu kesediaan saudara menjadi hambanya Tuhan, menjadi pelayannya Tuhan, sama seperti Maria. Sebab aku ini adalah hamba Tuhan gitu ya. Di dalam menggenapi apa yang Tuhan rencanakan. Yang Tuhan sudah planning gitu ya. Sejak semula. Bapak Ibu Saudara, ingatlah kalau kehidupan ini bukan soal kisah sedih atau betapa merananya hidup di dalam kesusahan yang saya hadapi saat ini. Sadarilah saudara bahwa saudara adalah bagian dari kisah atau narasi besar Allah. Temukanlah di mana bagian saudara atau peran saudara di dalam cerita atau kisah Tuhan ini.
Jika hidup ini bukan tentang saya, pasti ada sesuatu yang indah, yang menceritakan kemuliaan Allah, yang lebih daripada sekadar kegagalan demi kegagalan yang kita alami, saudara. Tetapi jika saudara saat ini berada di dalam kondisi yang nyaman, gitu ya, semua serba cukup, saudara dihormati oleh orang lain di mana-mana, gitu ya. Kenapa? Karena materi atau keberhasilan saudara, saudara bisa menikmati kesempatan-kesempatan istimewa lebih daripada kebanyakan orang. Saudara menikmati itu semua. Jangan saudara merasa pasti ini karena saya lebih baik daripada mereka yang tidak mengalami seperti yang saya alami, gitu ya. Saudara, di bagian kedua ayat 51 sampai 55 ya, Kidung Pujian Maria ini, itu membawa sebuah perspektif eskatologis atau akhir zaman. Bahwa kelak di akhir keadaan itu akan berbalik. Keadaan itu akan berbalik bagi mereka yang meninggikan diri akan direndahkan. Allah akan membiarkan orang-orang yang kaya itu menjadi miskin, pergi dengan tangan hampa. Oleh karena itu saudara, di tengah-tengah dunia kita yang hari ini berkompetisi untuk meraih keberhasilan pribadi, ambisi pribadi, status sosial, kita diundang untuk memiliki kerendahan hati dan mengembalikan segala kredit dan pujian bagi Allah. Di dalam bacaan kita hari ini, Allah itu bukan memberkati orang miskin karena kemiskinannya, karena nggak punya apa-apa, bukan ya. Tetapi Allah itu memberkati orang miskin yang takut akan Dia. Ini kuncinya ya, takut akan Dia. Jadi saudara, ini berbicara soal sikap hati. Keadaan hati kita, bukan keadaan fisik kita. Bukan status, bukan pencapaian kita. Bukan kita sudah seberapa jauh, seberapa berhasil. Ini berbicara bagaimana di dalam kehidupan kita Yesus itu ditempatkan sebagai Tuhan. Kita menyaksikan kepada orang lain Tuhan yang bermurah hati kepada saya. Tuhan yang menunjukkan kasih setianya kepada saya. Allah mengundang setiap orang untuk berpartisipasi di dalam kisahnya. Baik saudara orang miskin di dalam kesederhanaan, maupun saudara orang kaya di dalam kelimpahan, maupun saudara orang yang lemah, orang yang kuat, orang yang berkuasa, orang biasa. Ini undangan dari Tuhan bagi saudara untuk berpartisipasi di dalam grand naratif kisah besar Allah. Bapak Ibu Saudara, yang terakhir, kita itu kan di dalam lagu-lagu pujian kita seringkali menonjolkan gitu ya, menonjolkan apa? Menonjolkan manusia itu sebagai objek terbesar dari kasih Allah. Misalnya ya, Yesus lahir ke dunia untuk saya ya. Yesus akan menolong saya di dalam kesulitan-kesulitan. Oh, Yesus itu mengasihiku, oh Yesus itu menyembuhkanku, memenuhi segala kebutuhanku. Ya kan gitu ya. Mujizatnya akan dinyatakan dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, tentu hal-hal ini tidak salah gitu ya. Tetapi mungkin hal-hal ini membuat kita lupa bahwa tujuan hidup kita memuliakan Dia. Kita kan lebih sering bergumul dengan masalah-masalah pribadi, fokus kepada apa sih yang bisa kita dapatkan lebih banyak, apa sih yang kita bisa lakukan lebih baik lagi, begitu ya. Tetapi ketika kita berefleksi terhadap Kidung Pujian Maria ini, Kidung Pujian Maria itu menempatkan Allah sebagai subjek dari setiap kata kerjanya. Allah lah subjeknya. Oleh karena itu nyanyian ini bukanlah seruan untuk satu tindakan manusia, ayo lebih balik lagi gitu ya. Tetapi ini adalah perayaan atas tindakan Allah. Perayaan atas apa yang Allah lakukan di dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia, di sepanjang kehidupan kita. Saudara, ini bukan berarti kita itu ya gak usah merespon Allah yang bertindak. Bukan berarti tindakan Allah itu tidak memerlukan respon kita, bukan gitu ya. Maria merespon, menanggapi dengan imannya, dengan ketaatannya.
berita bahwa Allah itu bertindak di dalam kehidupan manusia. Dan dia taat. Pujian yang sejati ketika diwujud nyatakan di dalam tindakan kita. Bukan hanya apa yang keluar di dalam perkataan kita atau mulut kita saja. Tetapi di dalam perbuatan kita. Dengan demikianlah hidup kita dapat memuliakan Allah. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Soli Deo Gloria, kita berdoa. Tuhan, kami rindu hidup kami memuliakan Engkau. Melalui pikiran kami, melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami. Nama Tuhan senantiasa ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati saudara.